Pembahasan tema kita hari ini tentang Malik Fajar, salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai seorang menteri di era Ibu Megawati Soekarno Putri. Di pembahasan ini kita akan mengetahui bagaimana kebijakan integrasi lembaga pendidikan agama ke dalam pendidikan nasional. Ini biodata singkatnya. Beliau lahir di Yogyakarta tahun 1939. Keluarganya juga merupakan keluarga yang educational village family ya, di tengah kalangan yang terdidik karena guru ayahnya ini adalah seorang guru agama. Kemudian pendidikan beliau juga di beberapa tempat, termasuk di sekolah rakyat negeri tahun 52, kemudian pernah di pendidikan guru agama Magelang, lalu di pendidikan guru agama atas negeri. Ini pendidikan zaman dulu ya, kalau sekarang sudah nggak ada ini yang PGAN ini. Lalu S1 sempat kuliah di, dulu namanya YIN, Sunan Ampel, Surabaya, tahun 72, dan S2-nya di Amerika Serikat tahun 81, namanya Florida State University, dan beliau juga pernah menjadi guru besar profesor dari Fakultas Tarbiyah YIN Sunan Ampel Surabaya tahun 95. Dan Pak Malik Fajar ini terakhir juga merupakan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu saya kuliah S2 dan S3 pernah bertemu dengan beliau. Sekarang Pak Malik Fajar ini sudah almarhum ya. Nah, Pak Malik Fajar ini memang dari awal berkarirnya adalah di bidang pendidikan, sehingga beliau sangat mengetahui seluk-beluk pendidikan di Indonesia, karena beliau pernah menjadi guru ya tahun 59, kemudian pernah menjadi dekan di Universitas Muhammadiyah Malang, sampai akhirnya pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Sampai sekarang di Universitas Muhammadiyah Malang ini dikenal sebagai kampus yang terbaik ya untuk di kalangan perguruan tinggi swasta. Ini jadi dosen SPS UIN Jakarta, kemudian pernah menjadi menteri ya di era Presiden B.J. Habibie, dan pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada masa Megawati Soekarno Putri. Jadi 2 kali beliau menjadi menteri di 2 periode presiden yang berbeda. Kemudian karya-karya Pak Malik Fajar ini cukup banyak ya, yang menunjukkan bahwa beliau concern di bidang pendidikan. Nah, ini bisa dilihat semuanya tentang pendidikan, buku-buku tentang supervisi pendidikan, pemikiran pendidikan, tentang madrasah dan tantangan modernitas, pembaharuan pendidikan Islam, reformasi pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ditanyakan tentang apa sih peran Pak Malik Fajar, ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada masa pemerintahan Bu Megawati Soekarno Putri, ada otonomi pendidikan, kemudian merubah beberapa perguruan tinggi menjadi badan hukum milik negara, kemudian menaikkan tunjangan fungsional guru 100-150%, lalu mengesahkan berubahnya IAIN menjadi UIN. Jadi teman-teman mungkin kalau sekarang merasakan menjadi UIN ya, kalau dulu semuanya IAIN. Nah, apa yang membedakan IAIN dengan UIN? Kalau IAIN dia hanya fakultas-fakultas agama, Institut Agama Islam Negeri. Tetapi ketika berubah menjadi UIN, otomatis fakultas-fakultas yang ada di bawah universitasnya itu harus ada fakultas umumnya. Kalau di UIN Jakarta misalnya ada fakultas FISIP, Saintek, ada kedokteran, ya kan? Jadi gabungan antara fakultas agama dan fakultas umum. Nah, pada masa Malik Fajar juga disahkan Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini undang-undang ini cukup mengakomodir ya kesetaraan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Gitu. Kalau zaman dulu yang namanya pendidikan agama, ya dia hanya lurus ke atas gitu. Misalnya dari madrasah, tsanawiyah, ke madrasah, aliyah gitu kan. Dia hanya ke situ. Tapi kalau dengan adanya undang-undang Sisdiknas ini setara gitu. Jadi dari madrasah bisa ke sekolah umum, atau dari sekolah umum bisa ke madrasah kalau mau pindah,
atau misalnya dari madrasah aliyah mau daftar ke perguruan tinggi umum itu bisa, begitu juga sebaliknya. Nah, dengan jabatannya sebagai anggota pertimbangan presiden, tentu saja banyak hal-hal positif ya yang bisa beliau berikan pandangan-pandangan kepada presiden yang menunjang pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi, khususnya terkait dengan kesetaraan pendidikan agama dengan pendidikan umum di Indonesia. Lalu pendidikan Islam menurut Malik Fajar. Kalau menurut Malik Fajar, pendidikan Islam itu pendirian dan penyelenggaraannya itu didorong oleh keinginan untuk menyalurkan nilai-nilai Islam yang tercermin di dalam nama lembaga pendidikan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian menurut Malik Fajar, pendidikan Islam itu memberikan perhatian dan penyelenggaraan kajian tentang Islam yang tercermin di dalam berbagai program dan ilmu seperti ilmu-ilmu yang menjadi program kajian lembaga pendidikan tersebut. Lalu yang ketiga, pendidikan ini memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan tingkah laku yang tercermin di dalam penyelenggaraannya maupun sebagai bidang kajian. Nah, tujuan pendidikan Islam menurut Malik Fajar melahirkan manusia yang tidak hanya memanfaatkan persediaan alam, tetapi juga manusia yang mampu bersyukur kepada yang membuat manusia dan alam, maksudnya kepada Tuhan, dan memperlakukan manusia sebagai khalifah dan memperlakukan alam tidak hanya sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai komponen integral dari sistem kehidupan. Nah, sedangkan fungsi pendidikan Islam, menurut Pak Malik Fajar, ini sifatnya adalah relatif dan progresif, ya. Nah, fungsi yang relatif mampu menggambarkan corak dan arus kebudayaan yang sedang berlangsung. Jadi, pendidikan bukan menggambarkan apa yang terjadi besok, tetapi pendidikan berfungsi menyiapkan peserta didiknya untuk menghadapi masa depan. Nah, untuk fungsi yang kedua, pendidikan Islam ini dituntut untuk bisa memperbaharui, mengembangkan kebudayaan, sehingga bisa dicapai kemajuan. Malik Fajar, meskipun beliau adalah Menteri Pendidikan, tetapi juga Malik Fajar ini sangat concern ya terhadap pengembangan madrasah, sehingga banyak pemikiran beliau tentang perkembangan madrasah pada era globalisasi. Menurut Malik Fajar, pendidikan Islam itu studi pendidikan hanya dipahami sebagai ciri khas jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Nah, pendidikan Islam menurutnya merujuk pada sejarah dan perkembangannya di Indonesia pada masa lalu, di mana sebagian besar masyarakat memahami arti pendidikan Islam hanya sebatas pada ciri khas pendidikan yang mengandalkan agama Islam sebagai ciri utama. Nah, Malik Fajar juga berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana beribadah, bagaimana menjalankan ajaran agama Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana sih relevansi pemikiran Malik Fajar dengan konsep pendidikan nasional? Di dalam berbagai usaha beliau untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dengan kondisi negara, perlu manajemen pendidikan yang bisa memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan ini terkait dengan manajemen peserta didik yang berupa pengelolaan hingga pelaksanaan. Nah, kalau pendidikan yang baik, menurut Malik Fajar, adalah pendidikan yang tanggap akan perubahan zaman, tetapi tetap berpijak kepada nilai agama dan budaya bangsa. Nah, kenapa dia harus tanggap? Karena perubahan zaman itu berbeda, ya. Misalnya, apa yang dilakukan pendidikan pada masa orang tua kita dahulu mungkin tidak tepat diterapkan pada masa sekarang. Begitu juga pendidikan yang diterapkan pada masa sekarang mungkin tidak tepat lagi ketika diterapkan pada masa adik-adik kita, apalagi pada masa anak-anak kita nanti. Karena pendidikan itu tidak boleh statis, dia harus dinamis ya, karena berbasis dengan lingkungan, dengan masyarakat, dan dengan budaya. Nah, itu beberapa hal terkait pendidikan menurut Malik Fajar.